Selamat pagi dan salam sehat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun berada pada saat ini. Marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita pada hari ini. Hari Rabu tanggal 26 Mei 2021. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ai molo marguru tu daging hamu marparangi, mate mahamu. Alai molo dipamate hamu parulaon ni pamatang, marhite-hite tordii, mangulu ma hamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang bahkan anak-anak Tuhan sekalipun terkadang merasa bingung dengan keberadaan Roh Kudus dalam diri mereka. Ciri yang harus ada pada diri anak-anak Allah adalah pimpinan Roh Allah dalam kehidupan mereka. Bila Roh Allah memimpin hidup kita pasti berubah. Perhatikanlah perubahan hidup yang terjadi pada diri murid-murid Tuhan Yesus sebelum dan sesudah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Sikap para murid berubah dari sikap mementingkan diri sendiri menjadi sikap rela menanggung resiko, bahkan rela mati demi mempertahankan iman. Dalam Roma 8 ayat 13, Paulus seperti mengancam ketika menulis, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Agar maksud ayat Roma 8 ayat 13 ini lebih mudah dimengerti, seharusnya diterjemahkan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika menurut roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Mengancam di sini maksudnya Paulus menunjukkan konsekuensi kehidupan orang percaya. Orang percaya harus memilih hidup menurut daging yang membawa kepada kematian atau hidup menurut roh yang dapat mematikan perbuatan-perbuatan daging. Tentu proses tersebut di atas tidak terjadi dengan sendirinya. Dibutuhkan atau dituntut keaktifan individu setiap orang percaya untuk memberi dipimpin Roh Kudus dengan mendengar firman Tuhan dan mendengar suara Roh Kudus di dalam dirinya melalui setiap peristiwa kehidupan setiap hari. Hal ini tidak terjadi atau berlangsung dengan sendirinya. Bukan seperti sebuah kisah yang telah ditulis skripsinya atau diatur oleh sang sutradara. Setiap hari adalah perjalanan pilihan dan kebebasan menentukan atau mengambil keputusan. Apakah seseorang bertekun mendengar firman dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan atau tidak merupakan pilihan. Bukan sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan sehingga seseorang dapat melakukan secara otomatis. Dari pilihan-pilihan tersebut, seseorang mengarahkan dirinya kepada kerajaan terang dan kegelapan. Tentu saja hal ini menjadi perjalanan waktu yang panjang, yaitu sepanjang umur hidup seseorang. Dengan demikian, perjalanan hidup orang percaya adalah persiapan diri untuk masuk ke dalam kerajaannya. Marilah kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, mematikan keinginan daging kita, sebab itu sifatnya hanya sementara. Melainkan carilah Tuhan agar kita menerima keselamatan yang kekal darinya. Sangat sulit untuk melakukan kehendak dan panggilan Allah dalam hidup Anda dan kehidupan kita tanpa mengandalkan Roh Kudus dalam setiap langkah kita. Sangat sulit untuk berubah dari kebiasaan dan dosa-dosa lama tanpa memohon Roh Kudus untuk mengubahkan hidup kita. Jika kita merasa sudah lama menjadi orang Kristen, namun merasa belum banyak merasakan perubahan, mungkin ini adalah momen yang tepat untuk merubah dan bertobat. Mintalah dan andalkanlah Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan yang sedang kita jalani. Amin.